Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Selamat datang di acara Kalam, kajian Lentera Arah Muslim. Kajian kali ini kita akan membahas tentang hijrah pasca Ramadan, menjadi lebih baik bukan sekedar lebih sering ibadah, bersama Ustadz Salim Al-Jufri, pimpinan Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Gorontalo. Ustadz juga sering mengisi acara di TV Islam Itu Indah di Trans TV. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat afiat. Kauman gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ustadz, kabar saya baik. Bagaimana Ustadz untuk aktivitas setelah Ramadan ini? Alhamdulillah aktivitas setelah Ramadan ya tetap insya Allah bisa semangat dan istiqomah menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Yang jelas semuanya taufik dari Allah Ta'ala. Kemudahan untuk Baik Ustadz, kalam kali ini kita akan membahas tentang hijrah pasca Ramadan. Kita telah melewati bulan Ramadan ini dengan insya Allah semoga amalan ibadah kita pun diterima. Selanjutnya bagaimana nih Ustadz ketika kita sudah menjalankan bulan Ramadan dengan berbagai amalan kebaikan dan lain sebagainya, kita juga dapat berhijrah pasca Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian juga kita dapat juga meningkatkan ibadah dan juga perilaku akhlakul karim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi. Wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan banyak kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana thumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, setelah itu dia ikutkan dengan puasa di 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa setahun penuh. Ini keistimewaan di bulan Syawal. Dan sahabat Muslim harus kita ketahui bahwa bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal. Disebutkan bahwa Syawal itu artinya irtafa'a. Irtafa'a itu artinya ada peningkatan. Ya, jangan sampai dari sebelum Ramadan dan setelah Ramadan itu amalnya sama, tapi ada peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mungkin yang menjadi pertanyaan kita, sebenarnya apa sih maksud daripada puasa Ramadan sehingga kita keluar Ramadan itu apakah hanya sekedar memperbanyak amal saja ataukah kita dituntut oleh Allah untuk menjadi insan yang lebih baik? Kita kalau melihat dari fungsi atau tujuan dari Ramadan itu bukan hanya sekedar memperbanyak amal, tapi Ramadan adalah untuk membiasakan amal. Bukan memperbanyak amal, tapi membiasakan amal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap bulan Ramadan ini, para khutbah, para khotib Jumat, atau para penceramah, itu membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan orang berpuasa itu adalah menjadi insan yang bertakwa. Baik, takwa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya bisa katakan Allah itu sebenarnya inginkan kita itu menambahkan rasa takut. Orang yang memiliki rasa takut, insya Allah dia menjadi hamba yang betul-betul luar biasa kepada Allah dalam hal apa saja. Sehingga krisis kita sekarang bisa kita katakan adalah krisis rasa takut. Dan Ramadan mendidik kita untuk memiliki rasa takut itu. Coba bayangkan, kita di bulan Ramadan, di siang hari. Karena rasa takutnya kita, dalam kondisi sendiri pun nggak berani minum air. Nggak berani makan. Karena memang kita dibimbing untuk memiliki rasa takut itu. Nah, setelah Ramadan ini, kita sekarang bisa menjadi orang yang memiliki rasa takut. Karena seorang suami yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia nggak akan mungkin menelantarkan istri dan anaknya. Seorang istri yang memiliki rasa takut kepada Allah, tidak mungkin dia mengkhianati suaminya. Seorang anak yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia nggak akan mungkin durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang pejabat
yang diamanahi negara ini untuk dia. Ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah, dia nggak akan mungkin untuk mengambil uang rakyatnya. Jadi semuanya sebenarnya ini, krisis kita hari ini adalah rasa takut kepada Allah. Ramadan hadir untuk menambahkan rasa takut itu di dalam batin kita. Sehingga teman-teman, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari judul ini mungkin kita bertanya, bukankah memang di pasca Ramadan ini kita memperbanyak amal? Jawabannya itu sebenarnya tidak salah. Kalau seandainya yang dimaksud adalah ibadah kita hanya kepada Allah, yaitu yang kita kenal dengan ibadah vertikal. Tapi kadang-kadang kita lupa ibadah horizontal. Nah, ibadah horizontal ini telah dibimbing, dididik oleh Ramadan untuk kita, yaitu ibadah sosial. Banyak dari kaum muslimin hanya memikirkan bagaimana ibadah vertikalnya bagus. Sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ya hajinya, umrohnya, ini disebut dengan ibadah vertikal. Horizontal yang kita kenal dengan ibadah sosial. Ini banyak orang melupakannya. Kita di Ramadan dididik untuk berbagi. Disebutkan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im. Barang siapa memberi buka orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Itu ibadah sosial. Nah, jadi bukan hanya sekedar memperbanyak amal vertikal, tapi kita lupa horizontal ini. Padahal di zaman Nabi SAW itu pernah ada wanita soleha, ibadahnya luar biasa hebat. Sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita, taqumul lail wa tasumun nahar. Seorang wanita ini dia setiap harinya bangun malam, tahajud, gak pernah tinggal. Wa tasumun nahar, siangnya dia puasa. Namanya puasa somud dahar, puasa setahun. Ya, kecuali di hari-hari yang diharamkan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Ayyam Tasyrik, ini hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Selain itu dia puasa. Ibadahnya luar biasa. Artinya ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadah sosial, kata sahabat ini, walakin tu'dhi jironaha. Tapi dia ini punya satu masalah. Apa itu? Dia selalu menyakiti tetangganya. Hubungannya dengan orang nggak baik. Hubungannya dengan orang rusak. Selalu mengganggu tetangga, gibahin tetangga, adu domba tetangga, kawannya selalu diusir, benci, hatinya rusak. Semua ibadah sosialnya rusak. Baik, apa kata Nabi? Padahal ibadah vertikalnya bagus. Kata Rasulullah SAW, la khairu laha fiha. Tidak ada kebaikan dari wanita itu. Wahiyya finnar. Dan si wanita itu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sahabat muslim dimanapun berada, kita di pasca Ramadan ini harus kita lihat. Harus kita lihat hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai juga hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan ibadah vertikal ini kita lupa. Di Ramadan 5 waktunya rajin, istiqomah. Setelah Ramadan mulai ada penurunan. Ya nggak apa-apa sih kalau seandainya penurunannya itu mungkin terlambat sholat, misalnya sholat zuhur nggak tepat waktu, tapi tetap masih pada waktunya, yang nggak ada masalah. Yang penting dia tidak meninggalkan sama sekali daripada ibadah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hubungan sosial. Ya, mungkin kita kalau ditanya dulu, hubungan vertikal dengan Tuhan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Paling berat sholat apa? Sholat subuh. Padahal kita di Ramadan sudah dilatih. Sholat subuhnya. Dari sahur, kita sudah makan, sholat subuhnya gampang. Setelah Ramadan, nggak terbiasa. Nah, ini keliru. Sehingga kita bisa pastikan Ramadannya dia hanya memperbanyak amal, tapi bukan membiasakan amal. Berikutnya adalah ibadah horizontal, yaitu ibadah sosial. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga? Bagaimana hubungan kita dengan sahabat? Bagaimana hubungan kita dengan kerabat? Ini semuanya kita perhatikan. Sehingga Rasul SAW selalu mengajarkan kepada kita, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu anna sayuwarrithu. Selalu Jibril itu menasihati saya tentang perihal tetangga sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis bahwasannya wallahi la yu'min man bata syabi'an wa jaruhu ja'ian wa huwa ya'lam. Tidak beriman seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar dan dia mengetahui hal itu.
Maka ini ibadah-ibadah yang mungkin kita remehkan, tapi pada hal ini mendapatkan perhatian khusus bagi kita, insya Allah selama hidup di dunia untuk bisa selamat menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Muslim dimanapun berada, dan juga paling terakhir yang ingin saya sampaikan untuk kita semua di momentum pasca Ramadan ini, mari sama-sama kita menjaga dua hal ini. Jangan hanya satu hal saja, yaitu ibadah kita dengan Allah, tapi kita tidak menjaga ibadah kita dengan sesama manusia. Saya yakin teman-teman insya Allah sudah terbiasa dengan qiyamul lail, terbiasa dengan sholat 5 waktu, terbiasa dengan baca Al-Quran, terbiasa dengan zikir, karena ibadah itulah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan ini, jangan sampai kita melalaikan ibadah kita dengan sesama hambanya Allah. Ya, hubungan sosial kita. Jumpa dengan Muslim, senyum. Latih dari sekarang. Jumpa dengan mereka, senyum. Kata baginda Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kalian kepada saudara Muslim adalah sedekah. Afsus salam, tebarkan salam. Kata Ali salatu wassalam dalam hadisnya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian saya ajarkan satu hal? Kalau kalian lakukan ini, kalian bisa saling mencintai. Karena orang kalau nggak bisa saling mencintai di dunia, maka surga tidak bisa dia masuki. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya kami saling mencintai? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, afsus salam bainakum, tebarkan salam sesama kalian. Berikan salam siapapun dari Muslim, baik kita kenal maupun kita nggak kenal. Kata baginda Nabi, salim alaman arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kamu tahu dan kepada orang yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak kenal. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam ajarkan jumpa dengan Muslim, salaman, ya, sesama laki, sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, salaman. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kata baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla yatafarraqa. Tidaklah seorang muslim dengan muslim yang lain saling jumpa dan mereka saling jabatan tangan. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, Allah ampuni dosa kedua mereka sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Alhamdulillah, kenikmatan yang Allah berikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Inilah yang harus kita perhatikan. Perhatikan sedekah, perhatikan tetangga, perhatikan orang-orang terdekat kita, bantu mereka ketika kesusahan. Karena Nabi SAW juga sampaikan, kita ingin dibantu oleh Allah Ta'ala, maka caranya adalah membantu. Hubungan sosial kita jaga. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu bersama dengan hambanya, akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Selama hamba tersebut membantu tetangganya, membantu kerabatnya, membantu orang-orang yang di sekitarnya. Itu cara agar supaya Allah membantu kita. Nah, dan ini momentum pasca Ramadan yang kita harus kita jaga. Ramadan sedekah, setelah Ramadan harus juga kita lanjutkan kebiasaan daripada amalan itu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai evaluasi buat kita semua, yang sebenarnya Syawal itu adalah peningkatan amaliyah kita untuk menjadi lebih baik lagi, bukan hanya sekedar menjadi lebih baik di hadapan Allah dengan ibadah vertikal yang kita lakukan, sholat 5 waktu dan kewajiban yang lain, tapi menjadi lebih baik yang dimaksudkan di sini adalah hubungan sosial kita kepada sesama Muslim, orang-orang yang terdekat, pada tetangga, sahabat, kerabat, dan lain-lain. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sahabat Muslim, apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Salim begitu menjadi pencerahan juga buat kita semua, bahwa tidak hanya fokus pada hubungan antara Allah dengan kita sebagai hambanya, tetapi juga dengan sesama Muslim dan saudara-saudara kita, gitu, bahwa itu pun harus juga kita tingkatkan, gitu, bahwa hijrah tidak hanya kita berhubungan sesama dengan Sang Pencipta, gitu, tetapi juga dengan makhluk-makhluk yang sesama makhluk sosial seperti itu. Nah, Ustaz, bagaimana kita bisa menilai, gitu, bahwa pasca kita berhijrah ini kita sudah benar-benar berhijrah dengan baik. Kemudian juga bagaimana kita dalam menghadapi godaan pasca berhijrah ini, pasca Ramadan ini. Baik, hijrah itu kan
perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Maka kita harus lihat bagaimana cara kita tahu bahwasannya kita itu sudah berhijrah. Kita harus lihat hijrah kita dari sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Kalau seandainya masih sama, sifat kita masih sama, gibahin orang selalu, nggak stop-stop, adu domba, melihat yang haram, mendengar yang haram, tidak ada pengurangan. Saya tidak katakan kita tidak lakukan. Kita ini hamba yang selalu melakukan dosa. Saya tidak katakan itu. Tapi saya katakan ada pengurangan. Misalnya, mohon maaf, dia selalu gibahin orang, membicarakan keburukan orang. Dahulu sebelum Ramadan, dia nggak pernah merasa bersalah. Setelah Ramadan dia merasa bersalah. Ya Allah, kenapa saya bicarakan keburukan dia? Ya Allah, kenapa saya lihat yang haram? Jadi penyesalan itulah ada perubahan dalam dirinya. Maka di sini sudah disebut dengan hijrah. Biasanya dia menunda tobatnya, tapi ini kok merasa bersalah. Berarti ada peningkatan. Maka di sini adalah perubahan keadaan dia yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk bisa tetap bertahan di dalam hijrah ini dengan berbagai macam godaan sana-sini. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah merubah circle. Merubah keadaan lingkungan kita yang ada di sekitar. Jangan sampai lingkungan kita yang buruk itu ada di sekitar kita, dan ini membahayakan diri pastinya. Kita kalau seandainya duduk dengan orang yang tukang adu domba, kita akan jadi tukang adu domba. Kita duduk dengan orang yang selalu membicarakan keburukan orang, kita pasti akan ikut dengan sifatnya dia. Manjalasah, janasah. Teman duduk itu akan sejenis. Teman duduk itu akan sejenis. Berkawan dengan orang penjual parfum, maka kita akan dapatkan daripada parfum itu. Kalau misalnya kita temenan dengan orang tukang parfum, paling tidak ya kita mungkin bisa dapat hadiah dari dia dari parfum itu, atau kita bisa beli dari parfum itu, atau paling tidak kita bisa mendapatkan bau yang enak dari dia. Begitulah permisalan yang dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hal yang pertama adalah rubah circle kita, cari kawan yang soleh, duduk bersama mereka, selalu berkumpul dengan mereka. Bukan berarti kawan yang jahat kita nggak jumpa lagi, nggak apa-apa kita jumpa saling sapa. Tapi jadikan dengan teman akrab, no. Saya ingin berubah. Saya ingin melatih diri saya untuk bisa merubah diri saya menjadi lebih baik. Yang kedua adalah tingkatkan amal. Karena iman itu naik dengan ketaatan dan dia berkurang karena kemaksiatan. Al-imanu yazidu bita'ah, kata Nabi, wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dikarenakan ketaatan dan dia berkurang dikarenakan kemaksiatan. Yang ketiga adalah menjaga mata dan pendengaran. Menjaga mata dari yang haram dan pendengaran yang haram. Karena mata dan pendengaran itu paling cepat masuk ke dalam hati dan bisa menghitamkan hati kita. Kalau hati sudah hitam, maka sholat jadi malas. Ibadah jadi malas. Pokoknya bentuk ketaatan apapun jadi malas. Karena selalu melihat yang haram. Kemudian yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah untuk bisa mendapatkan keistiqomahan adalah lakukan amal ya walaupun hanya sedikit. Gak usah langsung sekaligus, gak apa-apa. Istiqomah itu yang Allah butuhkan. Istiqomah itu jangan sekaligus banyak. Contoh, saya mau sholat duha, berapa rakaat? 8 rakaat. Sabar. Jangan dulu. Kita biasakan dulu 2 rakaat setiap hari. Disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Amal yang paling Allah cinta kepada seorang hamba itu adalah amalan yang konsisten walaupun amal itu sedikit. Nah, jadi insya Allah ini kita coba perlahan-lahan ya, duduk di majelis ilmu, kita belajar, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala keistiqomahan pasca Ramadan ini. Allahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Salim begitu bermakna gitu, bahwa apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan dan sebelum Ramadan juga setelah Ramadan gitu, itu akan menjadi tolak ukur, mungkin suatu penilaian ya Ustadz,
hal-hal buruk yang pernah kita kerjakan mungkin sebelum Ramadan, kemudian juga hal baik yang kita kerjakan pada saat bulan Ramadan itu bisa menjadi sebuah penilaian pada diri kita bahwa apakah kita sudah berhasil atau belum dalam berhijrah pasca Ramadan ini. Terima kasih Ustadz Salim atas waktunya sudah meluangkan dan juga berbagi kebaikan kepada teman-teman sahabat muslim semuanya gitu. Semoga dengan apa yang Ustadz telah sampaikan kita juga bisa pelajari dan mentransformasikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman sahabat muslim semuanya, jangan lupa untuk follow media sosial Ara Muslim untuk mendapatkan informasi kalam dan juga jangan lupa untuk follow juga sosial media dari Ustadz Salim Al-Jufri di @salim_al-jufri. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.